Nah, mungkin banyak sekali konten kreator FB Pro yang terkena pelanggaran seperti ini. Status monetisasi berwarna merah, profil Anda tidak lagi menghasilkan uang. Nah, inilah sisi gelap dari FB Pro, teman-teman. Nah, kenapa? Jadi, sedangkan untuk di beberapa akun saya itu masih aman, dan padahal di beberapa akun saya itu juga adanya reupload ya. Nah, kenapa kita bisa terkena pelanggaran dari status monetisasi ataupun dibikin dari profil ini tidak bisa menghasilkan uang? Jadi ada beberapa penyebabnya. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini, tonton sampai selesai. FB Pro akhir-akhir ini itu digegerkan dengan dibikin dari profil yang tidak bisa mendapatkan penghasilan ataupun fitur monetisasinya dibatasi. Nah, di sini kita langsung masuk di salah satu akun saya, dan alhamdulillah sampai saat ini akun saya masih aman-aman saja. Nah, kenapa? Ya, beberapa teman-teman yang lain itu terkena pelanggaran monetisasi, bahkan monetisasinya dibatasi. Jadi ada beberapa faktor, teman-teman. Jadi mungkin dari pihak Facebooknya ini mengurangi konten-konten ataupun kreator-kreator yang mungkin isi di dalam videonya itu FLKS. Nah, di sini untuk fitur monetisasi konten saya sendiri di sini masih aktif, iklan kemitraan masih aktif, langganan masih aktif, dan juga iklan in-stream masih aktif ya. Jadi di akun saya yang baru juga nanti saya akan bocorkan kepada teman-teman, akun saya yang baru juga masih mendapatkan fitur monetisasi, bahkan kontennya itu hanya reupload saja. Ternyata masih aman juga ya untuk di bagian dari FB Pro. Nah, kenapa banyak konten kreator yang saat ini tuh tampilannya seperti di awal tadi, yakni adalah profilnya itu tidak bisa menghasilkan uang. Nah, mungkin jika kita cek dari peraturan dari Facebook sendiri, kita kembali membahas kebijakan monetisasi konten di FB Pro, itu kita tidak boleh memperbanyak ataupun memperbanyak followers dengan cara ya kita melakukan interaksi palsu, komentar minta follow, itu kan memang tidak dibolehkan ya. Jadi salah satu penyebab sisi gelap dari FB Pro ketika teman-teman melakukan hal tersebut ataupun yang namanya adalah FLKS, saling follow, saling tonton, saling komentar minta follow, itulah biasanya akun yang mungkin dianggap oleh FB Pro ya itu tidak bermanfaat ataupun ujung-ujungnya akunnya dibatasi. Nah, itu terbukti dari banyak sekali konten kreator FB Pro yang mengikuti banyak kreator, tiba-tiba akunnya itu bisa dinonaktifkan ataupun bahkan akunnya tiba-tiba keluar sendiri. Jadi sebenarnya kegiatan untuk itu ibarat adalah interaksi palsu ya. Jadi kegiatan interaksi palsu itu sudah dijelaskan di kebijakan monetisasi konten di FB Pro, itu dilarang dan itu bisa dismonetisasi ataupun monetisasinya bisa dicabut, dan itu terbukti saat ini. Karena memang aturan FB Pro itu tidak memperbolehkan kita buat memberikan interaksi palsu, saling follow, saling ikuti, itu dilarang banget ya. Jadi bagaimana untuk strategi FB Pro ini yang ditujukan oleh konten kreator? Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. Menjadi konten kreator ini adalah bagaimana cara kita membuat video kita ini menarik. Jadi artinya mereka mengikuti kita atas dasar memang ketertarikan dari konten-konten kreativitas yang kita buat ya, bukan berdasarkan dari kita minta saling follow. Nah, itu maksudnya dari FB Pro ya. Jadi semakin bagus konten kita, maka orang pasti akan mengikuti kita dengan senang hati ya, bukan karena terpaksa saling follow. Jadi yang dimaksud FB Pro adalah pengikut kita itu adalah berdasarkan dari memang benar-benar menyukai konten kita ya. Jadi kita itu tidak boleh memperbanyak followers, dan ketika yang terjadi isi komentar kita itu misalkan hanya joget-joget ya, misalkan hanya joget-joget tapi komentarnya itu banyak, kemudian komentarnya mungkin saling follow ataupun biar terbaca algoritma, ya ujung-ujungnya konten-konten yang seperti itulah ataupun akun-akun yang seperti itulah yang sampai saat ini itu bisa dismonetisasi, ataupun yang menggunakan reupload tanpa editing itu juga bisa jadi ya. Jadi sisi gelap dari FB Pro itu adalah ketika kita melanggar maka monetisasi di FB Pro tidak bisa menghasilkan uang ataupun dinonaktifkan ataupun berwarna merah. Nah, untuk solusinya seperti apa? Kalau dulu itu 90 hari, tapi kalau sekarang itu nggak tahu lagi karena statusnya sudah merah seperti itu. Jika FB Pro terkena pelanggaran, maka otomatis fanspage yang kita punya itu juga sama. Semua terkena pelanggaran, bisa jadi penghasilan kita tidak dibayarkan. Nah, di sini saya akan
perjelas kepada teman-teman, saya juga menggunakan sebuah konten re-upload, tapi hingga saat ini itu masih aman-aman saja. Kenapa itu masih aman dan malahan untuk videonya ini FYP, mungkin sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kenapa ini aman-aman saja? Dari segi akun saya sendiri ya, untuk teknik dari re-uploadnya itu saya memang menggunakan versi editing. Kemudian yang kedua adalah saya tidak menerapkan yang namanya FLKS. Jadi saya editing sekreatif mungkin apa yang dicari oleh orang-orang ya, mungkin karena temanya adalah seputar masakan ya. Jadi apa yang dicari oleh orang-orang tersebut itu ketemu, maka mereka menyukai konten yang saya buat. Walaupun konten tersebut adalah konten re-upload, tapi sampai saat ini masih aman. Karena saya tidak pernah meminta untuk di-follow ataupun meminta untuk ditonton ya. Jadi ya memang saya biarkan berjalan, saya biarkan FB Pro yang memberikan penonton di akun terbaru saya tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini masih FYP. Bahkan kemarin sudah saya bahas. Jadi di sini saya akan bongkar lagi untuk di akun saya yang masih baru. Tonton video ini ya. Jadi usahakan sampai selesai. Jadi di sini saya langsung masuk di akun FB Pro saya. Kita langsung cek ya di bagian dari penayangannya, bahkan di sini tuh sudah mendapatkan 38.000 views ya. Ini akun baru, followersnya juga sudah mulai banyak ya. Jadi apa yang saya lakukan di akun ini yaitu saya hanya konsisten posting saja. 28 hari sudah 36.000 ya. 28 hari sebelumnya 18.000, 28 hari terakhir 36.000 views. Nah ini real ya teman-teman, bahkan konten ini itu hanya re-upload saja, bahkan masih aman sampai sekarang. Jadi sebenarnya untuk di FB Pro ini, bagaimana strategi kita bikin konten yang menarik agar orang mau memfollow kita. Jadi atas dasar memang konten kita itu bagus ya, mereka mengikuti kita. Atas dasar mereka pengen untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kita buat ya. Itu salah satu strategi buat kita biar aman di FB Pro. Jadi jangan melakukan FLKS ya. Jadi sisi gelap di FB Pro, ketika kita berulang kali melanggar, secara otomatis profil bisa dinonaktifkan. Ketika FB Pro sudah dinonaktifkan, maka nggak ada kesempatan lagi di fanspage. Fanspage juga sama, karena antara halaman dan juga FB Pro ini satu paket. Ya, halaman itu berada di dalam akun FB Pro kita. Sehingga ketika FB Pro kita terkena pelanggaran, maka secara otomatis halaman dan fanspage yang kita punya lainnya, maupun 10 fanspage maupun banyak fanspage itu sama pengaruhnya. Itu karena yang utamanya sudah kena. Jadi ibaratnya kalau yang induknya sudah kena, jadi ya semuanya terkena juga. Jadi harap dipahami, ketika fanspage terkena pelanggaran, maka FB Pro juga sama terkena pelanggaran. Sama ya, jadi FB Pro terkena pelanggaran, fanspage terkena pelanggaran. Begitupun sebaliknya. Jadi harapan saya pahami lagi menjadi konten kreator di FB Pro. Jadi posting saja video kita, buatlah semenarik mungkin sehingga orang ini mau mengikuti kita atas dasar dari konten kita yang memang bermanfaat bagi mereka. Jadi seperti itu. Jadi jangan menggunakan teknik yang versi saling follow ataupun saling komentar ataupun saling like seperti itu. Karena ketika terjadi seperti itu, dampaknya ya akunnya ataupun profilnya bisa dibatasi seperti di awal tadi. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman konten kreator di FB Pro. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selamat malam dan bye-bye.